Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Muhammad Yasin selaku koordinator dan sekaligus ketua Komnas Dik di wilayah Kediri, Kabupaten Kota. Yang saya hormati Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 yang sebagai tuan rumah dan penyelenggara, teman-teman Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri yang ada di wilayah Kabupaten Kediri yang saat ini juga telah mengikuti bersama-sama, dan teman-temanku semuanya dari KKM, MTS, mungkin juga MI atau mungkin juga Alia, dan sahabat-sahabatku semuanya yang saat ini bisa mengikuti workshop online penulisan karya tulis. Yang berbahagia, yang tidak bisa sebut satu persatu, tadi laporan dari sebagai moderator ada dari Jawa Timur seluruhnya, ya sebagian yang mengikuti juga ada dari Jawa Barat, dan mungkin ada daerah yang lain mengikuti. Selamat bergabung, dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sifatnya adalah nasional. Mudah-mudahan dengan adanya workshop online tentang penulisan karya ilmiah atau karya tulis ini betul-betul bisa kita ikuti bersama-sama. Karena apa? Dengan adanya karya tulis dan karya ilmiah itu akan bisa menunjukkan kita, akan bisa mengantarkan anak-anak kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, dan sebagai seorang pemangku jabatan pun akan bisa memberikan kontrol, akan bisa memberikan motivasi pada siapapun, pada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama-sama kita dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam senantiasa kita limpahkan baginda Nabiullah Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan ini adalah sebagai petunjuk, sebagai bukti bahwa kita ini adalah sebagai generasi penerus apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu semuanya, terutama Bapak Yasin dan teman-teman semuanya sebagai penggagas dan pelaksanaan ini, mudah-mudahan apa yang telah menjadikan kontribusi ini akan menjadikan amal jariah Bapak dan teman-teman semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, peserta yang berbahagia, di masa pandemi COVID-19 ini, selain kita melaksanakan webinar atau mungkin workshop online penulisan karya ilmiah ini yang kita laksanakan ini, semata-mata kita hanyalah atiullah wa atiur rasul. Kita taat kepada Allah, kita pada Rasul, menjalankan perintah-perintahnya, dan juga atiul ulil amri. Kita juga taat kepada pemerintah. Intinya kita melaksanakan ini dibatasi dengan oleh peserta, tidak mengadakan sebagaimana seminar-seminar yang layaknya. Kita laksanakan sebagaimana di kampus-kampus, mungkin di sekolah-sekolah, atau di madrasah-madrasah, atau di kantor-kantor. Karena sebagian ini adalah merupakan salah satu bentuk, inilah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka
kita harus betul-betul bisa memahami ini bukan berarti dianggap sepele penyakit ini, tapi merupakan salah satu wabah mendunia, karena tidak hanya di Indonesia yang negara yang kita cintai, tapi menyeluruhnya. Oleh karena itu, saya berharap semuanya yang memangku jabatan atau yang memangku selaku pendidik dan memangku jabatan yang ada di madrasah betul-betul untuk melaksanakan yang namanya mengikuti protokol kesehatan oleh pemerintah ini. Karena apa? Ini adalah merupakan salah satu bentuk kita menjalankan perintah, yaitu atiullah wa atiur rasul. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan masalah literasi. Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri yang saat ini saya kebetulan ditunjuk untuk menjadi Kepala Kantor, saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, sangat mendukung dan sangat respon sekali manakala anak-anak kita yang belajar bisa memberikan warna, bisa menunjukkan bahwa buku atau karya tulis itu merupakan salah satu bentuk tinggalan yang harus kita gunakan. Karena apa? Kita akan menjadi catatan sejarah. Maka di madrasah-madrasah kita ini adalah ada madrasah unggulan. Keunggulan madrasah ini kadang-kadang ditopang dengan adanya anak-anak kita sebagai madrasah literasi. Ada yang ada madrasah penghijauan itu apa Pak? Adiwiyata. Dan ada madrasah-madrasah yang lain termasuk pramukaan yang diangkat. Maka di sini dari apa yang digagas oleh Pak Yasin, Pak Muhammad Yasin dan teman-teman ini adalah merupakan salah satu bentuk yang tidak ada lain kita mengambil sebuah tema Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kalau Al-Qur'annya seperti kalau tidak salah. Mungkin barangkali seperti itu. Karena apa? Pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu ini tidak ada lain perintah membaca. Maka ketika anak-anak kita masuk pertama, bel masuk tet atau tank, kita duduk masuk kelas, diajak berdoa bersama, mungkin membaca Al-Quran ayat-ayat pendek, lalu diberi waktu membaca mungkin 15 menit atau 10 menit. Ini adalah merupakan salah satu bentuk korelasi untuk bisa memberikan yang terbaik. Ini kalau saya mengambil sebuah tema Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam ayat lain adalah Allamal insana ma lam ya'lam. Ini kalau kita bisa memberikan apresiasi. Karena apa? Orang tidak mau baca, tidak mau bertanya, tidak mau berkarya ataupun saja, semuanya tidak akan tahu lah. Akhirnya bisa anak-anak kita kelatih dengan membaca dan menulis, mungkin anak-anak itu akan menjadi tahu. Jadi alamat insya nama lam yalam, yang dulunya kita tidak tahu, artinya akhirnya kita bisa tahu. Saya bisa berseperti ini, mungkin barangkali dulu kita juga diarahkan oleh Bapak dan Ibu guru untuk bisa berkarya. Kekuatan anak-anak atau mungkin SDM-nya anak-anak itu beda. Ada yang senang nulis, ada yang senang baca. Maka di sekolah-sekolah kita adakan lomba memasang mading atau mungkin karya tulis, walaupun tidak banyak, mungkin satu lembar, atau cerpen. Itu adalah merupakan salah satu untuk mengangkat. Maka saya berharap kepada Bapak dan Ibu guru, terutama kepala-kepala madrasah, inilah yang namanya fastabiqul khairat, untuk mengantarkan anak-anak kita yang dulunya kita tidak tahu dan akhirnya tahu. Karena apa? Besok kalau sudah menjadikan buku, itu akan menjadi sejarah. Seorang ulama kuno memberikan amanah kepada kita yang dituangkan dalam sebuah makalah, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautih. Orang yang punya jasa, orang yang punya karya, itu akan, walaupun jasadnya akan sudah meninggal dunia, jasadnya sudah terlebur dengan tanah, tapi seakan-akan masih hidup bersama-sama kita. Ini akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautih. Artinya masih hidup walaupun beliau-beliau itu akan masih walaupun sudah meninggalkan kita. Lebih-lebih mempunyai karya, itu akan dibaca dan dibaca generasi dari generasi. Contoh mungkin Ibu kita Kartini menuliskan habis gelap terbitlah terang.
Lalu Ki Hajar Dewantara hanya sebuah kata, Tutwuri Handayani. Begitu toh? Mungkin Tutwuri Handayani engarso sun tulodo ing madya mangun karso Tutwuri Handayani. Ini adalah merupakan salah satu ungkapan kata, tidak banyak, tapi merupakan salah satu memotivasi untuk anak-anak kita dan guru-guru kita. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan adanya workshop online dalam penulisan karya ilmiah ini, saya selaku Kepala Kantor Agama sangat mendukung, sangat memberikan respon. Seperti contoh Madrasah Sanawiyah Kudu ini mempunyai banyak literasi-literasi yang telah dimiliki oleh anak-anak kita. Banyak judul-judul buku yang telah diterbitkan oleh madrasah terkait dengan anak-anak kita, hasil-hasil anak-anak kita. Ini adalah merupakan salah satu bentuk kreativitas anak untuk mengantarkan dan bagaimana anak-anak ini akan bisa berkarya. Lebih-lebih ketika kita anak-anak kita akan menjadi seorang wartawan atau mungkin seorang MC atau bagaimanapun, kita awali dengan adanya seperti ini. Karena apa? Kita sebagai seorang tua, sebagai orang pendidik, sebagai kepala madrasah, sebagai kepala sekolah harus bisa mengantarkan anak-anak kita sebagai anak yang betul-betul bisa memberikan karya dan bisa meninggalkan adik-adik kita. Kenapa adik-adik kita akan bisa membaca, oh ini karyanya kakak-kakak kita, kami harus bisa, karena itu harus memacu untuk adanya belajar dan belajar di sekolah-sekolah kita. Ini sekali lagi mudah-mudahan apa yang menjadikan tugas kita, apalagi di era kurikuler jurnalistik sangat mendukung literasi ini. Maka dengan adanya COVID-19 yang menghalangi kita untuk memasukkan anak di madrasah, ini adalah merupakan salah satu bentuk untuk bisa berkarya dan untuk bisa memberikan motivasi bagaimana anak-anak kita ini bisa memberikan yang terbaik. Contoh mungkin sekali lagi, guru mengantarkan, tolong buku ini dibaca sampai halaman ini, lalu anak-anak disuruh membuat soal. Mungkin barangkali tidak disuruh mengerjakan soal, tapi suruh membuat soal. Soal itu nanti dievaluasi oleh guru-guru tim, diambil 10 besar. Mana soal-soal yang diberikan anak-anak kita ini, kita padukan, akan ditulis di panjang meding, bahwa inilah soal-soal anak-anak kita yang bermutu membuatnya soal, dan itu akan kita bukukan, besok kelak akan juga dipelajari oleh adik-adik kita sebagai generasi penerus. Jadi menulis tidak harus membuat sejarah atau bagaimana, tapi paling tidak kita menyuruh anak-anak kita berangkat dari rumah menuju ke madrasah atau sekolah. Apa yang didapat perjalanan itu suruh merangkum, itu pun akan menjadi pengalaman adik-adik kita ketika kita belajar di madrasah itu, karena apa, akan tertulis, akan tertuang, dan itu akan dibaca oleh adik-adik kita. Lebih-lebih kalau bisa membuat cerpen dan lain-lain sebagainya. Ini mungkin Pak Ketua Komnasdik, saya tidak akan bisa memberikan yang terbanyak, barangkali nanti ada pertanyaan, mungkin sedikit akan saya memberikan komentar kalau mukadimah seperti ini. Waktunya banyak sekali, karena apa, hal-hal yang perlu kita sampaikan bersama-sama. Yang terpenting sebagai seorang kepala sekolah, kepala madrasah, sebagai guru harus bisa memberikan motivasi dan inovasi, karena apa, anak-anak di era sekarang ini SDM-nya sangat cerdas sekali, maka guru pun harus dituntut untuk bisa membuat karya ilmiah bersama-sama semuanya. Ini sekian mungkin barangkali wajah muslikah, mungkin barangkali sebagai moderator. Untuk selanjutnya mari kita bersama-sama untuk bisa melakukan bersama-sama ini. Dan sebagai awal mukadimah ini, kegiatan ini kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah, sedangkan yang lain bisa menyesuaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan yang baik ini akan biasa memberikan yang terbaik bagi kita semuanya, manfaat bagi anak kita, saudara-saudara kita, dan akan menjadikan sedekah bagi kita dari tinggalan kita besok kelak, manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai karya yang bisa ditinggalkan. Tadi saya sampaikan, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautiha.
Manakala kita meninggal tapi punya karya, punya tulisan, ini akan menjadi tinggalan warisan kita semuanya. Ala hadniyah wa kulli nanti sholifah lillahi wa li syafaatulillah ya walamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mungkin kurang lebih maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.